Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Maharahmansyah dari Program Studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0445731174 Universitas Negeri Terbuka Surabaya, akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas 3 untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke, tidak berlama-lama. Yang pertama, praktek saya adalah membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch sehingga bisa saling ping. Yang pertama, saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer, lalu saya tambahkan N device-nya berupa PC1, PC2, PC3, PC4. Lalu sebelumnya saya ganti dulu C1, C2, C3, ini biar C4 aja yang C3. Oke, selanjutnya dihubungkan dengan satu switch di network devices switches. Defaultnya disarankan menggunakan 2950 tipe switchnya. Dihubungkan menggunakan kabel Cooper, Cooper Ethernet LAN. Pas Ethernet untuk interface-nya port 1 di switch, lalu ini juga pas Ethernet port 2 di switch, lalu pas Ethernet lagi port 3, lalu ini ke port 4. Bekas aja. Lalu kita konfigurasi untuk IP-nya. Klik interface pas Ethernet, kita set IP-nya 192.168.1.2. Enter, dan subnet masnya menyesuaikan, langsung close. PC4 config-nya di IP 168.1.5, lalu PC3 .4 192.168.1.4, PC3.4, PC2.3, itu bisa 168.1.3. Oke, sudah. Lanjut kita coba ping dari PC1 ke PC lainnya, dua kali PC-nya, lalu tampil Windows ini, klik desktop, command prompt, kita coba ping IP address 192.168.1.3. Sudah berhasil. Titik 3 itu untuk yang PC2. Lanjut ke 192.1 ping, kita ping yang selanjutnya PC3 titik 4 tadi ya, kita set IP-nya itu, lalu titik 5. Berhasil semua. Oke. Jadi dari PC1 udah bisa ngeping PC2, PC3, dan PC4. Coba dari PC4 ping 192.168.1.2. Lalu titik 3. Oh, titik 3 itu punyanya PC4. PC2 ping sudah bisa. Lalu ping titik 5 untuk PC5. PC, oh, nggak ada PC5 ya.
Dan ini kalau gagal itu request timeout, kalau berhasil dia pasti dapat reply. Ctrl C aja. T3 ini T4. Kita bisa masuk, lalu coba kita ping diri sendiri. Tentu saja berhasil ya, jadi itu ping diri sendiri berhasil. Oke, jadi kesimpulannya setiap PC sudah bisa terhubung nge-ping satu sama lain sesuai dengan permintaan ini ya. Hubungan koneksi 4 sehingga bisa melakukan ping. Oke, lalu untuk soal nomor 2 ini saya dulu. Jadi saya coba buat satu server HTTP yang terhubung dengan 42 komputer. Pastikan semua komputer bisa akses layanan HTTP. Oke, pertama kita pasang dulu komputer servernya. Display name-nya terserah. Saya pengen ini jadi server 1. Lalu untuk IP-nya kita set di titik 192.168.1.1. Enter. Kalau valid dia langsung keluar subnet mask-nya. Klik service, pastikan HTTP-nya on dan TTPS-nya on juga. Oke, bisa kita close untuk dialog ini. Agar semua PC ini bisa terhubung ke server, maka kita harus menghubungkan switch-nya yang sebagai pengatur lalu lintas menuju ke server menggunakan kabel tipe straight ya, straight bener. Karena kalau cross itu kan untuk dua device yang sama, server dan PC ini kan sama-sama komputer, makanya dia pakai cross. Sementara untuk switch dan komputer server itu pakai yang straight. Oke, selanjutnya kita coba akses HTTP-nya dari PC1. Kita langsung akses saja di browser. Kita cek bisa akses layanan HTTP. Nah, paling enak pakai browser. Biar langsung ketahuan kalau kita bisa akses. Kita coba klik aja 2.168.1.1. kita go, nggak keluar ya. Kita coba cek koneksinya Ethernet 5 nanti akses di koneksinya. Lanjut, coba kita mungkin awal-awal kita ping dulu ya, ping IPC server 9.1.1. ORTO. Coba kita cek koneksinya. TTPS semua sudah on. Target Ethernetnya 1.1. Koneksinya pun sudah menyala. Kita coba cek lagi terminal. Command prompt. Kita coba ping lagi. RTO lagi. Coba saya pause dulu ya sambil saya cari kesalahan. Oke, jadi untuk kesalahannya sudah saya cek. Jadi mungkin tadi masih loading ya untuk interface programnya. Jadi antara server dan switch belum connect, tapi langsung saya coba testing tadi. Kita coba dari PC1 kita akses di web server. Seharusnya kalau misalnya HTTP-nya sudah oke, sudah jalan, kita ketikkan IP server di web browser. Untuk servisnya harusnya jalan ya. Kita ketik 192.168.1.1. Sudah masuk ke landing page-nya Cisco Packet Tracer. Lalu
kita coba akses dari PC2 kita bisa ke server 1 stop. Command prompt juga bisa ya, jadi kita ping ke 192.1 ke PC servernya. Nah kalau dia udah dapat reply dan ternyata nggak ada yang lost, berarti aman untuk jaringannya. Kita coba akses di web browser, apakah servisnya jalan. Agak lama ya kalau untuk membuka aplikasi web browsernya untuk simulasi. Kita coba 192.168.1.1. Dari PC2 bisa menghubungkan ke server, bagus. PC3 dulu aja. Ketik 192.168.1.1 berhasil terhubung dari PC3. Selanjutnya di PC4 kita coba akses. Oke, kita ketik URL-nya 192.1.1 yaitu IP dari server. Oke, jadi dari PC1 sampai PC4 sudah jalan dan terhubung ke satu server ini sesuai dengan. Oke, selanjutnya di nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua layanan bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Sebenarnya kita bisa bikin switch satu lagi atau mungkin router antara server dan DNS-nya, tapi kita bikin lebih sederhana lagi aja. Kita tambahkan satu server, kita beri nama dia DNS server. DNS server, lalu untuk Ethernet-nya kita IP-nya berarti ada di 1.6 karena 1 sampai 5 ada 4 PC dan satunya lagi di ini ya, di HTTP-nya. Lalu untuk service kita on-kan di DNS-nya, namanya coba aja dns.com, addressingnya ke si server 192.168.1.1 ke server HTTP-nya. Kita add, udah, kita on-kan untuk DNS servernya, untuk DNS service maksud saya. Lalu kita hubungkan dengan kabel ini straight ya, straight. Kita tunggu hingga switchnya bisa connect ke DNS server. Sembari menunggu, kalau mengacu pada panduan kita harus config domainnya. DNS servernya ada di target dari DNS servernya. Kita setting dulu IP DNS servernya di masing-masing PC. Di PC1 kita config plus Ethernet, di global setting DNS servernya di IPv4 nya di 192.168.1.6. Untuk configuration coba kita setting di sini desktop IP configuration
Nah ini di DNS servernya ini 192.168.1.6. Oke, kita kopas aja ke yang lain. PC2 IP config lagi, DNS servernya kita ubah sama, lalu PC3 juga sama. Oke, lalu PC4 juga sama. Oke, kita coba akses DNS-nya melalui browser. Domain name-nya kan tadi dns.com, jadi kita nggak perlu repot-repot ngetik IP-nya, IP si DNS. Kita tinggal ketik dns.com apakah berhasil movement ke layanan HTTP-nya 192.168.1.1 tadi. Oke, kita coba cek URL-nya dns.com, langsung ke resolve ya, masuk ke HTTP-nya tadi. Lalu dari PC2 browser, ya, mohon maaf ya karena sambil recording jadi ya agak lemot device saya. Kita coba akses dns.com, sama langsung resolve ke landing page-nya server HTTP ini. Lalu oh iya, kalau tandanya sudah connect semua itu gimana? Ini hijau, ini berarti dari switch-nya sudah berhasil connect ke jaringan. Ke targetnya ini, PC ini hijau, jadi sudah handshake semua. Kalau keduanya hijau, sudah handshake semua, atau alias sudah saling terhubung. PC1 sudah, PC2 sudah, PC3 kita akses DNS-nya. DNS itu domain name system, jadi memungkinkan kita untuk mengakses sebuah server tanpa perlu repot-repot menghafalkan atau mengetikkan IP-nya. Jadi kalau kita hafalin dns.com ini kan lebih mudah daripada IP-nya 192 berapa gitu. Oke. Jadi PC3 sudah bisa akses, lanjut ke PC4. PC4 kita akses web browser-nya. Lagi. Tapi tidak apa-apa. Kita ketik dns.com, enter, selesai. Oke, lanjut untuk nomor 4, buat struktur jaringan pada gambar berikut menggunakan DNS server, 2 server, 1 DNS server dihubungkan oleh switches 2 switch. Pertama kita bikin PC-nya dulu, kedua, lalu servernya 1, 2, 3, lalu kita beri switch 1 buah switch 950/4, kita beri 2 di sini, lalu kita beri 1 router. Routernya tipe 1841. Oke, sudah semua. Jadi
kita beri label dulu. Di sini untuk mengkonfigurasi IP router itu di dua portnya itu harus berbeda ya. Jadi mungkin di port 0 itu di sini pakai 192.168.1.1.x. Lalu untuk yang di seberangnya itu pakai IP 10.0.0.x. Ini namanya gateway atau alias gerbang. Jadi dua switch atau mungkin dua tipe jaringan, dua konfig jaringan ini ya, dua jaringan itu bisa dihubungkan dengan satu router, routing namanya, menggunakan dua IP gateway yang berbeda. Nah, sekarang langsung kita coba hubungkan aja dulu untuk server dan switchnya. Nah, ini di bagian kiri switch kosong itu menggunakan Ethernet kosong ya. Jadi saya mau di Ethernet kosong pakai IP gateway 192.168.1.1. Nah, untuk menentukan IP gateway-nya berapa, itu kita harus menentukan IP clients-nya dulu. Jadi kita cek dulu yang ini servernya pendelcom.com. Nah, kita pingin yang standalone di sini ini nanti dia bisa diakses dengan memasukkan domain pendelcom.com. Kita config dulu untuk gateway-nya, kita kosongi dulu ya. Kita isi untuk IP device-nya dulu 192.168.1.1. Subnet mask-nya langsung terisi. Kita beri label dulu biar enggak bingung. 192.168.1.1. Nah, lalu yang di sini berarti otomatis titik 2 ya. Untuk PC-nya itu pakai IP titik 2 92.168.1.2. Ini PC 1. Labelnya kita PC 1. Jadi ini PC 0 berarti di sini. PC 00 PC 1. Ya, kita cek ya PC 0 pinginnya yang masih satu masih satu topologi dengan DNS itu PC 0. Lalu kita punya untuk server DNS-nya, lalu yang ini ilcom.com. nya gede. ilcom.com. Oke. Pertama ini kan sudah diketahui ya. Untuk yang sebelah kiri dulu kita urus yang sebelah kiri. Clients-nya ada dua. Saya menggunakan IP 192.168.1.1 sama .2. Itu berarti gateway-nya itu bisa isi dengan .3 di gateway ini. Apa harus .3? Setahu saya ya, untuk IP gateway itu kalau bisa selisih satu dari total clients-nya. Jadi misal ada dua clients, jadi .3 makanya. Atau mungkin kalau ini pakai .0, .1, nanti di sini .2. Tapi ya normalnya pakai .1 ya di awal, lalu .2 dan .3. Lanjut kita config untuk si Ethernet kosongnya. Kita nyalakan, lalu IP address-nya 192.168.1.3. Enter, subnet mask-nya sudah terisi.
Kita pastikan di comments-nya ini enable untuk statusnya. Lalu untuk di sini kalau udah tampil IP-nya ada subnet mask-nya, itu berarti sudah berhasil. Kita cek kondisinya dari router ini sudah hijau, artinya sudah ada koneksi, dan untuk dari switch-nya sudah ada koneksi juga ya, jadi sudah berhasil handshake, alias sudah berhasil terhubung antara router dengan PC1 dan server pendelcom.com. Lanjut kita hubungkan untuk server-server dan PC yang ada di sisi sebelah kanan. Kita hubungkan dulu dengan switch-nya. Bebas ya, mau pakai port berapa kalau ke switch. Lalu dari switch kita hubungkan ke sisi kanan router di port 1. Nah, di sini saya mau pakai gateway IP 10 ya. Pertama kita config dulu untuk server ilkom.com-nya. Kita tentukan IP-nya 192.10.0.1. Kita enter, subnet mask-nya udah keluar, itu berarti sudah nggak ada kendala. Untuk konfigurasinya, ini kita beri label untuk ilkom.com servernya, service servernya di IP 10.1. Lalu saya ingin untuk DNS-nya IP 10.0.0.2, kita config sekalian 10.0.0.2, enter, keluar subnetnya. Dan untuk PC 0 itu IP 10.0.0.3. Kita config juga, config Ethernet IPv4 10.0.0.3. Ya, udah terkonfigurasi. Selanjutnya kita tentukan IP gateway-nya. Ini kan sudah ada 10.0.1.2.3. Berarti di sini kita isi titik 4. Jadi IP gateway itu ada di paling belakang urutannya. Jadi setelah client baru gateway masuk ke router. Tuh cara nyetingnya. IP address-nya 10.0.0.4, enter. Lalu kita on-kan, jangan lupa enable. Nah, sudah up. Oke. Nah, sudah up. Nah, di sini kita udah tahu nih untuk IP gateway-nya, tapi DNS-nya belum kita set. Kita set dulu untuk DNS-nya. Kita klik di server DNS-nya, kita klik service, lalu klik DNS service-nya dinyalakan. Kita beri nama yang pertama pendelcom.com-nya dulu, pendelcom.com. Address-nya sesuaikan dengan IP-nya 192.168.1.1. Kita add, sudah masuk. Lalu untuk yang ilkom.com, i-nya besar, jangan lupa. Address-nya 10.0.0.1. Kita add. Oke, sudah. Selanjutnya apalagi yang perlu disetting? Kita setting untuk landing page-nya. Kita klik service. Nah, ini tampilan landing page-nya itu nanti di index HTML. Ini kita edit aja. Hello world, a small page, copyrights. Jadi isinya untuk headernya welcome to Cisco Packet Tracer. Kita ubah aja menjadi welcome to pendelcom.com at IP 192.168.1.1. Kita save.
override aja. Jadi nanti setiap kali kita akses server ini nanti tampil landing page dengan tulisan yang sudah kita edit tadi. Lalu ilkom.com kita edit juga. Kenapa kita edit? Supaya kita tahu ya, kita udah landing di server yang benar, di IP yang benar juga, ilkom.com 10.0.0.1 ya, 0.1. Yes. Jadi supaya ada bedanya ketika kita akses pendelcom.com itu nanti tampilan seperti apa, ilkom.com tampilannya seperti apa. Oke, semua sudah. Lalu DNS-nya sudah kita setting, tinggal kita setting gateway-nya untuk di masing-masing clients. Untuk di pendelcom.com kita set gateway-nya di 19. Nah, ini setting gateway di mana? Di config global settings. Default gateway di 192, sesuaikan dengan sisinya dia berada di mana. 192.168.1.3. Enter. Lalu untuk DNS servernya di 10.0.0.2. Oke, kita setting untuk yang di sini juga di ilkom.com, gateway-nya di 10.0.0.4. 10.0.0.4 dan servernya di 10.0.0.2. 10.0.0.4. Oke, kita cek juga untuk DNS-nya apakah sudah on. Oh, maksud saya HTTP-nya sudah on, sudah. Di sini juga HTTP-nya apakah sudah on, sudah. Kita cek server DNS-nya apakah sudah on, juga. Tinggal kita konfigurasi PC-nya. PC default gateway-nya di 192.168.1.3 untuk PC1. Enter. Kita silang. Lalu untuk PC0 default gateway-nya 10.0.0.4. 10.0.0.4. Enter. Oke. Kita coba menjalankan perintahnya dulu. Ping dari komputer 1 PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Di sini kita lihat semua indikatornya sudah hijau, berarti semua clients dalam jaringan ini sudah terhubung, saling terhubung. Kita mau nge-ping dari PC0 ke PC1, PC0 ke PC1. Kita klik 2 kali di PC0, klik desktop, command prompt. Ping 192.168.1.2 yaitu IP dari PC1. Enter. Kita tunggu. Untuk pertama biasanya RTO dulu. Nah, ini udah anomali ya, RTO terus. Bisa langsung kita exitkan saja. Kita cek apakah ada yang salah. Kita klik IP config-nya aja. IP address-nya sudah benar, default gateway-nya juga sudah benar 10.0.0.4. Lalu kita cek di PC1 IP configuration-nya. Ups, ternyata belum kita set untuk IP-nya. Kita set aja 192.168.1.2. Enter, subnet-nya udah muncul. Lalu kita close. Kita coba ping lagi dari PC0 ke PC1, PC0 ke PC1. Command prompt, klik tekan arrow atas untuk menuju ke previous command. Untuk pertama biasa timeout dulu ya.
Tapi kita tunggu aja, kalau udah ada reply, lossnya cuma 1, 25%, packet send 4, receive 3. Kalau sudah begini, kan kita udah berhasil terhubung nih. Berarti ya udah, sudah terjadi handshake connection. Lalu ping dari komputer PC1 ke PC0. Oke, kita ping dari PC1 ke PC0. Kita klik 2 kali di PC1, command prompt, IP-nya kita masukkan, ping 10.0.0.3, enter. Oh, langsung cepat ya. Udah sukses, nggak pakai RTO. Oke, sudah berhasil. Buka web browser, akses ilkom.com dari PC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Ternyata mintanya domain name-nya i-nya kecil ya. Jadi kita tadi sudah memastikan bahwa untuk domainnya udah teropen di DNS servernya. Lalu kita edit aja di sini, tagnya kita ganti ilkom.com pakai i kecil. Lalu di sini DNS service-nya ilkom.com ini kita cek, oh name-nya udah otomatis kecil ya, karena nggak ada DNS yang depannya besar atau menggunakan huruf kapital, pasti hurufnya kecil semua. Oke, kita coba dari PC1 ya, betul ya, dari PC1 akses ilkom.com. Kita cek dari PC1, klik 2 kali, kita buka web browser, tunggu loadingnya. Nah, ini browsernya sudah terbuka, kita langsung aja ilkom.com, enter. Ups, hostname unresolved. Hostname unresolved. Kita cek ulang di DNS servernya. DNS sudah semua. Alamatnya sudah benar di sini. 10.0.4. Gateway-nya sudah benar, IP device-nya juga sudah benar. Jadi kita belum masukkan DNS servernya di PC-nya. DNS servernya di 10.0.0.2. Kita coba lagi. Masuk ke web browser, tunggu loadingnya. PC1 ya benar. Kita akses host di sedang ilkom.com, enter. Kita tunggu. Enggak dapat ya, sulit. Kita coba ping dulu aja. Kita coba ping di alamatnya ini. Kita coba command prompt, kita ping si PC servernya dari PC1, ping 10.0.0.1. RTO. Oh, kita udah dapat balasan ya. Tinggal untuk DNS-nya aja yang belum terresolve. DNS-nya udah benar, settingannya .0.0.1. Oh, gateway-nya belum diisi ya untuk DNS-nya ya. Jadi .0.0.4. Makanya dia nggak bisa diakses dari seberang karena gateway-nya belum dimasukkan. Oke, internetnya benar 10.0.2. Kita coba akses lagi. DNS domain name ilkom.com. Kita coba akses ilkom.com. Sudah masuk ya, welcome di ilkom.com 10.0.1. Oke, lalu buka web browser, akses ilkom.com dari PC0. Pastikan
pendilcom.com ya harusnya harus terbuka. Baik, kita coba akses dari PC seberang ini, pendilcom.com. Browser di PC 0. Ditunggu agak lama. Kita coba akses pendilcom.com. Enter. Hostname on resolve. Sekali lagi, pastikan isi DNS servernya. -2. Enter. Jadi DNS server itu fungsinya biar kalau kita masukkan pendilcom.com itu dia menghubungin ke DNS ini, lalu nyari pendilcom.com itu IP-nya berapa, gitu ya. Oke, kita akses ulang. Apa nih? Salah browser. Kita pakai web browser. Sekali lagi ditunggu, prosesnya agak lama. Oke, kita akses pendilcom.com. Enter. Sudah keluar, welcome to pendilcom.com and IP. Oke. Sudah ya, untuk perintah-perintah berikut sudah dijalankan dengan baik untuk topologi ini. Lalu untuk nomor 1 sampai 3 juga sudah. Kesimpulannya untuk praktek pada hari ini, praktek saya untuk tugas 3 sudah berhasil. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.